Pasti lagi-lagi dunia hiburan dan jagat maya digemparkan kabar perselingkuhan. Jika sebelum-sebelumnya menyeret sejumlah nama besar artis tanah air, kali ini datang dari pasangan selebgram Julia Prastini atau yang akrab disapa Jule dan suaminya Daehoon. Ternyata di balik keromantisan yang kerap dipamerkan di media sosial, kini semuanya berubah sejak kabar perselingkuhan muncul ke permukaan. Isu panasnya, Jule diduga selingkuh dari Daehoon dengan seorang pria yang disebut-sebut atlet boxing nih Besti. Sempat tak percaya, namun ada faktanya. Warganet langsung geger karena video dan foto kedekatan mereka beredar luas di media sosial. Yang paling bikin nyesek nih Besti, Daehoon yang selama ini sabar dan sayang keluarga malah jadi korban. Gak berhenti sampai di situ saja nih Besti. Part yang paling mengiris hati, muncul potongan video mesra yang diduga memperlihatkan Jule tanpa hijab lagi bersama cowok yang bukan suaminya. Sampai saat ini, foto dan video tersebut jadi bola liar di kalangan warganet. Pasalnya, baik Jule maupun Daehoon belum kasih klarifikasi resmi. Semua masih jadi bahan spekulasi dan debat netizen di dunia maya nih Besti. Spekulasi makin liar ketika video lama yang berisikan pengakuan Jule terkait hubungannya dengan Daehoon itu dulu hasil hubungan di luar nikah alias buah cinta selingkuh. Bilangnya aku selingkuh, aku dituduh selingkuh mulu, aku suka dia, udah aku selingkuh beneran. Waktu itu kayak gitu, daripada dituduh tapi gak ada. Jadi udah beneran selingkuh aja biar ada ini berantem, ini tuh beneran. Daripada dituduh ya? Iya, capek kan dituduh, jadi mending selingkuh beneran. Oh berarti bahan ini masuk di saat kamu lagi berantem sama... Iya. Kita tunggu saja ya klarifikasi resmi dari Jule dan Daehoon ya Besti. Siapa tahu masih ada plot twist lanjutan ya. Besti, polemik rumah tangga Andre Taulany dan Erin tak ada hentinya jadi pembahasan paling panas. Selain Andre Taulany yang 3 kali gagal menggugat cerai Erin, kini isi gugatan cerai Andre bocor ke publik dan langsung bikin jagat maya geger nih Besti. Menurut kabar yang beredar, Andre kekeh mengajukan cerai karena sudah tidak punya rasa cinta lagi dan lelah dengan sikap Erin yang disebut keras dan kasar. Tapi nggak cuma soal cinta yang pudar saja, isi gugatan itu juga menyebutkan hal yang lebih panas lagi nih Besti. Andre menuding Erin suka bersikap kasar sama ART, sopir hingga satpam di rumahnya. Nggak sampai di situ, Andre juga merasa kalau Erin nggak akur sama keluarga besarnya. Dalam surat itu tertulis, Erin disebut sering menolak ikut acara keluarga, bahkan sempat membatalkan rencana umroh bareng orang tua Andre. Waduh, ternyata serumit dan seserius itu ya permasalahan yang terjadi di rumah tangga mereka. Besti, dunia hiburan lagi-lagi dihebohkan, tapi kali ini bukan karena drama perselingkuhan, melainkan penipuan digital yang korbannya bukan sembarangan. Yap, ayah dari artis cantik Raline Shah, Rahmat Shah, baru saja kena tipu sampai raib ratusan juta rupiah nih Besti. Berdasarkan kabar yang beredar, pelaku dengan liciknya menyamar jadi Raline Shah lewat WhatsApp. Si pelaku meminta sejumlah uang untuk dikirimkan dengan alasan mendesak. Tanpa pikir panjang dan percaya begitu saja bahwa yang mengirim pesan itu adalah Raline Shah anaknya, Rahmat pun langsung transfer tanpa curiga. Totalnya nggak main-main nih Besti, 254 juta rupiah amblas begitu saja. Dan kabarnya uang tersebut dikirim bertahap, mulai dari 24 juta, lanjut 42 juta, 88 juta, dan terakhir 100 juta rupiah. Aduh Besti, 4 kali transfer dan semuanya masuk ke rekening penipu. Beruntungnya, tak lama ayah Raline mendapat bantuan sigap dari pihak kepolisian. Alhasil, pelaku berhasil ditangkap polisi. Ada 4 orang tersangka, 2 diantaranya malah napi yang masih mendekam di lapas Tanjung Gustam, Medan. Ya ampun Besti, udah di penjara aja masih sempet ngeprank orang tua pakai modus begini ya. Ya ampun, semoga kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Dan harus hati-hati sama modus penipuan online.
Jangan gampang percaya meski yang nelpon atau chat pakai nama keluarga sendiri. Kabar yang tak kalah happening ada Steve Immanuel yang dikabarkan bebas. Kira-kira apa kata Ditjen Pas soal kebebasan Steve ini ya Besti? Dan apakah benar rumor ia mendapatkan amnesti dari presiden? Daripada penasaran, langsung saja ini dia informasinya. Besti, masih ingat gak sih sama aktor ganteng satu ini? Dulu sempat jadi idola kaum hawa, tapi namanya mendadak tenggelam gara-gara kasus narkoba berat di tahun 2018 silam. Ya, siapa lagi kalau bukan Steve Immanuel? Tahun 2018 silam, ia berhasil ditangkap polisi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan dengan barang bukti kokain sebesar 92 gram lebih nih Besti. Karena kasus ini, jaksa sempat menuntut Steve dengan hukuman mati. Tapi akhirnya setelah sidang panjang, Steve divonis 9 tahun penjara plus denda 1 miliar rupiah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 2019. Eits, tunggu dulu Besti. Vonis tersebut bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan. Jika menurut perhitungan hukuman 9 tahun dari vonis yang diberikan pengadilan, seharusnya Steve akan bebas tahun 2028 mendatang. Namun baru-baru ini publik mendadak dihebohkan kabar yang menyebut Steve Immanuel sudah bebas. Dugaan semakin kuat ketika Steve terlihat hadir di pernikahan adiknya Karenina Sani beberapa waktu lalu. Setelah lama nggak muncul, Steve datang dengan tampilan super rapi, cool, tenang, dan penuh misteri. Usut punya usut, ternyata Steve benar sudah menghirup udara bebas nih Besti. Kabar tersebut dibenarkan oleh pihak Ditjen Pas. Ya, dari Agustus. Lebih lanjut, Ditjen Pas mengatakan kalau Steve Immanuel dinyatakan bebas setelah mendapat amnesti dari presiden. Ya, amnesti itu kan diberikan nggak hanya si Mas Steve Immanuel ya, tapi juga diberikan kepada semua warga binaan yang mana persyaratan untuk mendapatkan amnesti. Gitu. Dan memang putusan amnesti kan sudah clear ya. Jadi semua jadi nggak hanya nggak hanya Steve Immanuel. Dan memang putusan amnesti kan bukan di kita hanya melaksanakan ada putusan amnesti, maka di lapas rutan mengeksekusi atau melaksanakan hasil putusan amnesti tersebut. Bukan tanpa alasan, menurut pihak Ditjen Pas, Steve memenuhi syarat amnesti karena dianggap berkelakuan baik selama masa tahanan. Jadi begitu surat amnesti turun, langsung dibebaskan tanpa kewajiban hukum tambahan. Kira-kira setelah bebas, Steve bakal comeback ke layar kaca atau pilih hidup tenang aja ya Besti? Oke Besti, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada informasi yang gak kalah happening, so tetap di Celebrity Fresh.